Baik, rekan-rekan khas Indo Emro. Di sini saya akan coba untuk install mesin bordir SWF tipe GE. Tipe GE. Di sini ada dua CPU. Yang satu ini untuk tipe GE biasa atau tipe D ya. Itu bisa dilihat dari komponen yang tidak lengkap ya. CPU-nya pun hanya minim dari komponen, dan ini untuk GE. Untuk GE dia sudah termasuk flash disk, ada di sini. Dan kita akan coba install. Kita akan copy firmware-nya GE Plus ya. GE Plus. Nah ini file untuk GE Plus install, dan ini untuk flash RAM-nya. Baik. Nah ini di sini posisinya untuk program. Oke, sudah copy file installnya, dan kita coba pasang. Di sini ada dua file. Yang pertama file SWF GEP bin dan SCK dat. Satu untuk program dan satu untuk data ya. Baik, kita pilih select F7 karena kita menggunakan keyboard, sementara belum saya pasang ke box panel. F7. Dan di sini ada pilihan untuk FDD atau USB. Kita pilih F2. Oke. Proses instalasi berlangsung. Baik. Untuk program kita udah selesai, dan kita tinggal ke bagian data. Kita bisa F1, F2 untuk memilih ya. Sini F7, F2 untuk pilihan USB. Proses dimulai. Baik. Oke. Parameter set kalau mau di setting ulang sekarang, karena saya tidak akan coba set untuk parameter ya, atau kita coba setnya. Oke. F1. Nah ini untuk pilihan-pilihan needle set sama lain-lainnya. Baik. Karena saya ini tidak posisinya di mesin, kita juga belum tahu apakah mesin ini menggunakan 12 kepala atau 20 kepala. Dan untuk mesin setting bisa dilakukan di mesin nanti, disesuaikan. Kita langsung ke next, F8. Baik, kita naik lagi. Oke.
Ini tampilan akhir setelah kita install firmware-nya. Dan karena posisi I/O juga tidak terpasang ke mesin, jadi ini ada error seperti drive unit atau posisi jarum atau juga lain-lainnya. Jadi proses instalasi sudah selesai. Ini tinggal pasang di bagian mesin. Baik, jadi ada dua perbedaan. Oke, kita matikan dulu. Ada dua perbedaan CPU ya. Untuk tipe GE biasa atau tipe D, ini yang CPU-nya dilihat dari komponennya tidak terlalu komplit ya. Beda dengan yang tipe GE ya. Lengkap komponennya ya. Dan untuk tipe GE Plus, dia sudah tidak lagi menggunakan boot flash RAM seperti ini. Dia hanya langsung ke I/O. Flash RAM-nya dia tersimpan langsung di sini. Baik, rekan-rekan. Bagi yang sudah gabung channel di channel khas Indo Embro, jika membutuhkan file-file Flashroom atau installnya untuk tipe GE, silahkan coba cek deskripsi video. Dan jika ada masalah dalam pengunduhan atau download, silahkan hubungi kontak khas Indo Embro. Baik, rekan, kita akan coba pasang di box panel untuk tipe GE dan kita akan tes. Nah, ini dia perbedaan tipe GE Plus dan tipe GE biasa atau tipe D. Di sini semua komponen lengkap, bagian PGA, I/O, dan juga untuk flash RAM-nya. Kalau ini kosong dia. Untuk USB juga ya tidak terpasang. Dan dia harus menggunakan PCB flash ROM-nya di sini untuk tipe D atau GE biasa. Baik, kita akan coba tes karena ini saya sudah pasang di panel monitor. Kita akan coba tes. Ini ada sedikit bercak-bercak tutup ini. Oke. Ini tampilan akhir untuk tipe GE ya. GE Plus seperti ini. Udah mirip tipe E ya. Oke. Seperti itu rekan-rekan untuk cara install tipe GE. Dan jangan lupa kalau pengetesan untuk posisi power supply. Ini yang putih 5 volt, yang merah 12 volt, yang kuning hijau ini 0 volt, dan yang hitam
minus 5 volt atau 12 volt. Dan jangan lupa saat kalian pasang konektor penyambung dari CPU ke I/O-nya atau ke card flash ROM, jangan sampai salah pasang, jangan sampai terbalik atau bergeser sedikit, karena resikonya CPU atau card flash ROM juga bisa rusak.